Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan state management pada Vue.js menggunakan Vue.js. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari state management itu apa. Jadi state management itu adalah cara kita mengelola dan menyimpan data pada suatu aplikasi web yang sudah kita buat. Jadi fungsi state management itu utamanya adalah re-rendering. Nah, di dalam state management itu terdapat sistem yang bernama reactivity. Ya, reactivity ini berfungsi untuk memicu re-rendering ketika terdapat data yang berubah pada variabel state kita. Baik, di sini saya akan langsung mempraktikkan bagaimana penggunaan state management pada template yang sudah dibuat. Di sini kita tinggal import Vue.js yang sudah kita install sebelumnya. Lalu selanjutnya kita mengassign value Vue.js pada fungsi use agar aplikasi web Vue kita tahu bahwa kita menggunakan Vue.js untuk state manajemennya. Di sini kita buat variable state, di mana variable state ini akan menampung nilai dari mana saja, misalnya HTTP request dari API yang kita buat di sini, misalnya di localhost user di sini. Lalu selanjutnya kita buat variable mutations. Nah, variable mutations ini gunanya berisi fungsi untuk mengassign value dari objek list user ini. Di sini saya akan membuat fungsi set list user. Nah, di set list user ini terdapat dua parameter. Nah, parameter pertama yaitu state yang menghubung ke sini, dan kedua adalah payload. Payload ini nanti adalah value yang akan di-assign ke fungsi ini. Jadi pada variable action nanti akan mengassign value ke fungsi setlist user ini. Di sini kita tinggal akses list usernya dan mengassign value-nya ke payload. Selanjutnya kita akan membuat variable actions. Nah, di dalam variable actions ini terdapat list object function yang berguna untuk semua logic yang digunakan untuk merubah state kita. Jadi misalnya di sini saya akan membuat fungsi untuk request get user dari API kita yang sudah kita jalankan untuk mendapatkan list usernya. Jadi di sini saya akan membuat nama fetch list user, lalu send value dari fetch user itu adalah function. Di sini argumennya parameternya adalah bernama commit, karena kita akan mengcommit value yang akan kita dapat dari HTTP request API kita ke fungsi setlist user tadi. Baik, di sini saya akan membuat fungsi variable bernama fetch data. Nah, fetch data ini berisi asynchronous function yang asynchronous function ini akan berisi HTTP request get untuk fetch data usernya. Nah, di sini saya menggunakan Axios untuk HTTP requestnya. Kita buat variable respond, lalu kita wait Axios dot get
isi argumennya dengan link dari API lokal yang sudah kita jalankan. Nah, setelah sudah, baru kita panggil parameter kita yaitu commit untuk mengassign nilai ke fungsi setListUser. Di sini kita tinggal tulis setListUser dan value-nya dari respon yang sudah dibuat HTTP request-nya. Nah, setelah sudah, kita panggil fungsi fetch datanya di bawah. Oh iya, jangan lupa kita selalu memakai block try catch ketika menggunakan HTTP request, karena HTTP request itu memungkinkan adanya sekali error ketika kita melakukan request. Kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, setelah 3 variabel kita sudah dibuat, kita tinggal export default agar 3 variabel itu menjadi global dan bisa digunakan di semua komponen. New, kita panggil Vux.store. Kita isi 3 variabel tadi, state, mutations, dan actions. Nah, setelah semuanya sudah kita terapkan, baru kita menuju list.view. Nah, di list.view ini pertama-tama kita harus mengimport map state dan map action. Nah, map state ini berguna untuk mengambil value dari state yang sudah kita buat. Di sini adalah list user. Nanti kita akan mengambil value dari list user. Nah, gunanya map action ini adalah untuk mengassign fungsi dari fetch list user ini. Jadi ketika kita menggunakan map action ini, fungsi list user ini kita bisa terdefinisikan pada file list.view ini. Lalu kita tinggal buat objek computed untuk mengambil value dari state-nya. Kita gunakan spread operator, lalu map state. Kita di sini buat nama variabel list user, lalu kita send value-nya ke list user seperti ini. Selanjutnya kita gunakan object methods untuk mengassign fungsi fetch user dengan map action. Nama fetch list user seperti ini. Dan yang terakhir kita panggil methods, bukan methods tapi mounted. Nah, di sini kita panggil fetch this user yang sudah kita assign sebelumnya dengan map action agar bisa terpanggil. Nah, di sini sudah terlihat data user yang terdapat pada API lokal yang sudah kita jalankan. Di sini pada langkah terakhir, ketika kalian sudah mengassign semua value-value yang terdapat di sini, kalian tinggal menggunakan perulangan untuk menampilkan data-data yang terdapat di API kita, seperti misalnya name, username, email, atau mungkin image seperti itu, dan datanya sudah tertampil di aplikasi web kita. Sekian tutorial penggunaan state management pada Vue.js. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.